Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Aradito dengan NPM 224111204, kelas manajemen 22C dari Universitas Technokrat Indonesia. Manajemen persediaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur semua persediaan yang dimiliki. Kaitan utama dari manajemen persediaan adalah mengontrol hingga memperoleh persediaan dan bagaimana cara untuk menyimpannya dengan baik dan benar. Meski tugasnya terdengar sederhana, sebenarnya mengurus persediaan tidak semudah yang dibayangkan. Kamu perlu mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin terjadi ketika mengatur persediaan yang ada. Misalnya, jika persediaan kurang maka dapat menghambat produksi. Sedangkan bila persediaannya terlalu melimpah, maka biaya penyimpanan justru tinggi. Selain itu, terkadang perusahaan masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Contoh dari ketidakpastian ini misalnya seperti ketidakpastian waktu pemesanan permintaan atau pasokan dari supplier, maka tersebut menjadi alasan mengapa mengatur dan melakukan pengontrol terhadap persediaan perusahaan begitu penting. Tujuan dari manajemen persediaan. Barang persediaan dapat disimpan dengan maksimal serta menggunakan biaya minimal sehingga perusahaan tidak perlu mengalami kerugian. Yang pertama, dapat mengantisipasi apabila permintaan dan penawaran berubah, memastikan ketersediaan barang melalui safety stock. Selanjutnya, mengurangi resiko harga naik. Selanjutnya, menjaga ketersediaan bahan dan barang yang diproduksi secara musiman. Selanjutnya, mengurangi resiko pengiriman bahan yang terlambat. Selanjutnya, mendapatkan diskon dari pesanan yang berjumlah banyak. Selanjutnya, memutuskan jumlah persediaan yang perlu disimpan sebagai bentuk tindakan berjaga-jaga. Dan selanjutnya, mengawasi bila ada persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Metode dan contoh manajemen persediaan. Yang pertama, metode first in, first out atau FIFO. FIFO merupakan metode di mana barang yang dibeli paling awal maka perlu dijual pertama. Contoh, manajemen yang mengatur persediaan barang dengan metode FIFO ini adalah ketika suatu perusahaan yang menjual makanan, maka perusahaan itu perlu menjual makanan yang pertama kali dibuat atau lebih mudahnya, perusahaan perlu mengutamakan barang-barang yang datang duluan atau diproduksi pertama kali daripada barang baru. Tujuan dari metode ini yaitu untuk meminimalisir barang lama mengalami kerusakan. Yang kedua, metode first in, last out atau FILO. FILO merupakan metode yang bertolak belakang dengan metode FIFO. Contoh dari manajemen yang menggunakan metode FIFO adalah ketika suatu perusahaan pakaian misalnya membeli stok baju atau barang lain sebagai persediaan, lalu barang yang telah datang dibiarkan dan berada di urutan terakhir. Tujuan dari metode FILO ini yaitu memudahkan perusahaan untuk menata barang-barang, jadi perusahaan tersebut tidak perlu kebingungan atau bahkan kerepotan mengeluarkan barang, sebab barang bisa diambil dari barang terakhir. Yang ketiga, metode persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata juga bisa disebut metode average, adalah metode yang mencatat persediaan rata-rata terimbang. Contoh, manajemen persediaan dari metode ini yaitu perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang ada, sehingga persediaan barang terakhir dan beban pokok penjualan harus dijumlahkan dalam bentuk rata-rata atau average. Saat menggunakan metode ini, perusahaan tak perlu repot memikirkan harus menjual produk mana yang terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kurangnya persediaan. Manajemen persediaan ialah mengantisipasi risiko kekurangan persediaan. Hal ini bisa terjadi akibat dari barang datang terlambat atau kurang. Bila barang terlambat, maka hal tersebut bisa mengganggu kelancaran produksi. Yang kedua, memastikan produksi tetap berjalan dengan lancar. Fungsi selanjutnya yaitu untuk memastikan produksi tetap berjalan dengan lancar, manajemen persediaan sangat penting.
dan berpengaruh bagi perusahaan, terutama jika bisnismu berfokus dalam produksi barang. Ketika produksi berjalan lancar, maka bisa menghindari risiko kerugian perusahaan. Yang ketiga, mengantisipasi apabila barang mengalami kelangkaan. Tidak menutup kemungkinan barang bisa mengalami kehabisan stok atau kelangkaan. Maka dari itu, fungsi dari manajemen persediaan yang berkaitan dengan suplai barang ini ialah mengantisipasi barang yang mengalami kelangkaan tersebut dan memastikan kegiatan produksi tetap berjalan lancar. Yang keempat, menghindari ketidakcocokan antara persediaan barang dengan kebutuhan. Ketidakcocokan antara pesanan persediaan barang dengan kebutuhan tidak sering terjadi, namun perusahaan perlu memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi, perusahaan perlu memastikan upaya pesanan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kesimpulannya, manajemen persediaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur semua persediaan yang dimiliki. Selain itu, manajemen persediaan juga berfungsi untuk mengantisipasi kurangnya persediaan, memastikan produksi tetap berjalan dengan lancar, mengantisipasi apabila barang mengalami kelangkaan, dan menghindari ketidakcocokan antara persediaan barang dengan kebutuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.